Kembali material bangunan candi ditemukan warga Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Material bangunan candi berupa dorpel dan beberapa batu isian candi tersebut ditemukan warga saat membersihkan makam Kujon Manis, kelurahan setempat. Menurut keterangan Kepala Kelurahan Warujayeng, Heru Budi Purnomo, dorpel dari bahan batu andesit tersebut ditemukan warganya saat membersihkan makam menggunakan alat cangkul. Saat mencangkul tanah makam, tak disangka cangkulnya membentur benda keras. Ketika digali terus ternyata berupa batu mirip balok berukuran 1 meter lebih dengan tebal sekitar 20 cm. Mendapat laporan dari warganya, Heru langsung melaporkan hasil temuan kepada Dinas Porabud Nganjuk. Tidak hanya dorpel, ketika digali terus di dekatnya juga ditemukan 2 batu lagi mirip balok berukuran lebih besar. Tak hanya itu, warga juga menemukan batu-batu isian candi berceceran di area makam. Batu-batu tersebut digali untuk diangkut ke satu tempat yang lebih aman. Rencananya, warga akan terus menggali benda-benda yang diduga cagar budaya di area makam umum Kujon Manis. Diperkirakan jumlahnya masih banyak terpendam dalam tanah. Mengingat di area makam tersebut pernah ditemukan prasasti Hering peninggalan Kerajaan Mataram Medang Raja Pusindok yang kini disimpan di Museum Nasional Jakarta. Ya, kemarin tuh dari yang bagian bersih-bersih makam, karena di sini banyak sampahnya dibersihkan. Nah, baru sekitar tidak sampai 10 cm, nah, cangkulnya itu mengenai batu, dok gitu, bilangnya gitu. Terus akhirnya dibuka, ternyata melihat batu seperti ini, akhirnya petugas kebersihan makam lapor ke kantor kelurahan. Nah, jadi kami termasuk dari bersama staf mengunjungi ini, ya ketemulah batu ini. Batu ini terus kami laporkan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk. Akhirnya diteliti, diduga ini adalah sebuah dorpel. Jadi dorpel itu untuk pintu masuk ke candi atau tempat ibadah zaman dahulu. Karena kaitan dengan prasasti Hering yang ditemukan di pendopo itu, banyak sekali di makam ini ditemukan batu-batu seperti ini. Ini batu andesit peninggalan candi atau mungkin wihara pada zaman dahulu. Kami pemerintah Kelurahan Warujayeng akan berusaha melanjutkan ini, pencarian seperti ini. Batu ini kayak apa bentuknya, candi atau tempat ibadah atau wihara ini. Jadi petugas yang kebersihan kemarin sudah mulai bantu-bantu bersih-bersih, akhirnya juga ditemukan seperti ini. Ini masih ada semua. Ini in situ masih asli batu andesit yang di sini. Jadi pemerintah Kelurahan Warujayeng tetap melanjutkan proses penggalian seperti ini dan tidak akan merusak. Kami akan merawat ini peninggalan zaman dahulu. Ada nilai sejarah yang sangat tinggi. Banyak batu-batu di sana, termasuk batu lumpang atau batu bekas candi ini, tapi sudah digunakan untuk makam, diukir. Yang seperti ini ada juga, tapi agak kecil. Kami taruh di makam, kami temukan di sebelah sana, berserakan, nggak ada yang ngerti. Nah, sudah ini akhirnya kita temukan, kita satukan lagi. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Porabud Nganjuk Amin Fuadi begitu mendapat laporan adanya temuan benda diduga cagar budaya, pihaknya langsung turun ke lapangan. Ketika dipastikan ternyata benar, benda-benda tersebut adalah material bangunan candi dan beberapa batu isian candi. Ya, hari ini kita temukan struktur dari dorpel yang kelihatannya memang tepat
ya, ini persis karena di struktur dalamnya lantainya masih ada, kemudian yang bawah ini pondasi sebelum pintu masuknya ini juga masih ada lengkap. Di situs Kujon Manis ini seperti yang diperkirakan sebelumnya bahwa di sini ada sebuah bangunan suci tempat peribadatan itu sudah terbukti, yaitu adanya dorpel ini. Dan satu lagi tempat lain dorpel yang ada itu tadi juga ditemukan digunakan sebagai nisan oleh warga masyarakat. Nah, memang sepertinya dahulu bangunan-bangunan suci pada Hindu Buddha itu berubah fungsi, banyak dibongkar ketika Islam mulai berkembang masuk, dan pada sekitar 65 ini terjadi perusakan yang luar biasa untuk situs-situs masa era Hindu Buddha. Ya, ini menggambarkan bahwa sebenarnya pada saat itu terjadi kekurangpahaman masyarakat. Nah, ini yang sangat disayangkan ya. Dan saya yakin nanti untuk di situs Kujon Manis ini secara bertahap sebaran temuan batu yang ada di sekitar makam ini, karena memang situs ini akhirnya dijadikan pemakaman. Karena mungkin dianggap angker, dianggap wingit, akhirnya digunakan oleh masyarakat ini sekaligus sebagai pemakaman. Nah, ini yang kondisi real saat ini, salah satunya di situs Kujon Manis ini adalah seperti ini. Masih banyak lagi ya, ada beberapa batu candi ya yang sudah ditemukan, ada yang bermotif juga. Kemudian di salah satu batuan pojok ini ada lubang yang merupakan fungsi untuk penempatan arca, ini ada juga. Jadi dia juga sekaligus berfungsi sebagai lapik arca, ini tadi ada ya. Jadi cukup bagus. Jadi kalau dilihat dari stilir dan hiasan pahatan batunya cukup menarik ya. Jadi ya, ini masih sebaran-sebaran di sekitar sini cukup banyak. Bahkan pada saat tahun lalu kami survei di desa Sidoarjo itu kami temukan juga batu-batu yang bermotif sama, itu berada di belakang sekolah. Nah, itu kemungkinan besar juga dari sini, karena konon informasi sesepuh-sesepuh desa dulu itu batu-batu yang dari sini itu banyak diambil digunakan untuk beberapa pondasi bangunan rumah maupun bangunan masjid dan musola. Nah, itu informasinya demikian. Ini untuk yang masih in situ kami suruh biarkan di lokasi nanti untuk pelaporan. Jadi kita akan laporkan ke BPK 11 nanti temuan ini. Jadi strukturnya memang kondisinya seperti ini, nanti kita laporkan. Nah, setelah itu nanti umpan balik dari BPK seperti apa nanti kita akan ikuti. Untuk sementara hasil temuan benda diduga cagar budaya dicatat untuk selanjutnya dilaporkan ke Trawulan Mojokerto. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.